Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini kami buat sebagai petunjuk untuk adik-adik yang masih bingung cara mendaftar secara online untuk masuk di Uniprima. Maka dari itu kita buat video ini, semoga bisa memudahkan adik-adik dalam proses pendaftarannya. Jadi yang pertama yang adik-adik harus lakukan sebenarnya itu adalah melakukan pembayaran secara langsung di bank melalui teller atau transfer melalui ATM dan mobile banking. Intinya itu ada bukti bahwa adik telah melakukan pembayaran, mau itu slip berupa kertas dari teller atau struk berupa kertas dari mesin ATM atau screen capture dari bukti transaksi melalui mobile banking atau internet banking. Nah, setelah adik-adik mendaftar melalui bank, teller atau ATM, adik langsung mengakses situs pendaftaran online-nya kita di pmb.uniprima.ac.id. Ini saya berikan contoh kalau kita mendaftar menggunakan laptop. Misalnya kita gunakan browsernya Google Chrome misalnya. Nah, di sini adik-adik cukup ketikkan saja pmb.uniprima.ac.id. Nanti dia akan langsung mengarah ke situs penerimaan. Nah, di sini ada beberapa menu bagian yang sudah kita buat. Yang pertama itu syarat. Syarat di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan pemberkasan atau registrasi ulang. Nah, di sini tertulis registrasi ulang. Jadi kalau misalnya sudah mendaftar online, kemudian sudah verifikasi berkas secara online, nah nanti kalau misalnya dinyatakan lulus, barulah kita lakukan pemberkasan dengan syarat-syarat seperti ini. Kemudian di menu yang kedua ada jadwal penerimaan di Uniprima. Ini tercantum jadwalnya. Kemudian menu yang ketiga ada biaya. Untuk program sarjana S1 di sini kita kenakan biaya 300.000. Kemudian untuk sumbangan pembangunannya 2 juta, ini satu kali bayar saja selama kuliah. Kemudian biaya pendidikan setiap semester 2.200.000. Seperti itu. Kemudian di pasca sarjana juga ada tertera. Di menu yang berikutnya ada tata cara melakukan pendaftaran. Jadi seperti yang saya bilang tadi, adik-adik melakukan transfer pembayaran dulu ke rekening yang sudah kita tetapkan, rekening yayasan, kemudian baru melakukan pendaftaran secara online dengan mengunggah slip atau resi bukti transfer. Nah, misalnya setelah adik-adik melakukan pembayaran, barulah adik masuk ke daftar online. Nah, di daftar online ini adik-adik cukup mengisi seluruh biodata yang diminta. Nah, kita ambil contoh, misalnya saya Kiki Hendra. Kemudian di email aktif, adik-adik wajib memasukkan alamat email yang aktif karena nanti ada pemberitahuan dari panitia melalui email seperti itu. Kita pakai misalnya ini email saya Kiki Hendra. Oke, kemudian nomor WA yang kita gunakan. Nomor WA-nya juga nomor WA yang aktif. Harus wajib hukumnya menggunakan nomor WA yang aktif. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir ikuti format ini. Di sini sudah ada format day, month, kemudian year. Jadi kita pakai tanggalnya dulu, kemudian garis miring bulannya, kemudian garis miring tahunnya. Nah, gitu. Kemudian agama, di sini agama Islam. Status, misalnya kalau lajang, menikah. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Kemudian pekerjaan, kalau di sini misalnya adik-adik masih siswa, boleh di sini diketik pelajar atau siswa. Misalnya pelajar.
Kemudian nomor induk KTP, misalnya nomor KTP-nya harus disesuaikan, jangan sampai berbeda karena ini terkait dengan pendataan adik-adik nanti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau misalnya nanti selesai, ini nomor KTP-nya akan tercantum di ijazah, jadi tidak boleh salah-salah. Kemudian alamat juga disesuaikan dengan di KTP. Nah, di sini menu pendidikan terakhir. Di sini ada SMA, D3, S1. Kalau misalnya adik baru lulus dari SMA, ya pilih SMA. Kalau misalnya adik mau alih jenjang, berarti adik berasal dari S1. Kalau adik mau lanjut S2, berarti adik berasal dari S1. Nah, seperti itu kita pilih SMA. Kemudian asal sekolah, misalnya saya berasal dari SMA Negeri 7 Wajo misalnya. Diketik manual saja. Nah, di sini nilai rapor. Nah, ini yang paling penting. Nilai rapor yang kita minta di sini adalah total dari nilai mata pelajaran keseluruhan pada semester 5. Jadi ditotalkan dari mata pelajaran nomor urut 1 sampai mata pelajaran ekstrakurikuler di bawah, yang penting ada nilainya, totalkan semua. Nah, totalnya ditulis di sini. Misalnya totalnya anggaplah 1400 dari 17 mata pelajaran misalnya. Nah, ketik 1400. Nah, kemudian nilai semester 6 juga seperti itu. Tetapi kalau misalnya nilai semester 6-nya belum keluar dari sekolah, boleh dikosongkan. Di sini kita sudah tulis kosongkan jika nilainya belum keluar. Jadi cukup pakai nilai semester 5. Karena nanti di pemberkasan tetap akan diminta rapornya. Disitulah nanti kita cek. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ada nilai sudah ada nilai rapornya, boleh diisi. Kemudian nama ayah. Nah, di sini nama ayah anggaplah misalnya Suparman. Kemudian nama ibu anggaplah misalnya Ani. Nomor HP-nya wajib nomor HP yang aktif ya. Kemudian alamatnya kalau misalnya sama dengan alamat rumahnya boleh sama. Penghasilan orang tua ini juga wajib diisi. Intinya semua yang ada tanda bintang itu wajib diisi. Penghasilan orang tua silahkan dilihat saja bagaimana penghasilan orang tuanya masing-masing. Misalnya kalau di bawah 1 juta ya pilih 1 juta, di bawah 1 juta. Kalau misalnya rentannya ada 1 juta sampai 5 juta dipilih yang ini. Nah, ini tidak usah dipilih. Kemudian ini kalau misalnya di atas 5 juta. Misalnya di bawah 1 juta. Oke. Nah, ini juga wajib. Apakah Anda memiliki kartu KIP atau kartu Indonesia Pintar? Kalau misalnya Anda punya, silakan dicentang ya. Kalau tidak, misalnya dicentang tidak. Nah, bagi yang baru mengurus KIP melalui pendaftaran KIP kuliah dan sudah memiliki nomor pendaftaran, itu bisa digunakan. Centang saja ya, nanti tinggal mengurus penerbitan kartunya. Seperti itu. Tidak usah mengurus lagi kartu KIP untuk Uniprima. Jadi, pengurusan KIP cukup sekali saja. Nanti nomor pendaftarannya itu akan digunakan untuk penerbitan kartu KIP. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian misalnya di sini tadi punya kartu KIP, oke. Sini silakan pilih program studi yang diinginkan. Contoh saya pilih misalnya saya pilih administrasi pendidikan misalnya. Oke. Sumber informasi PMB. Apakah adik-adik dapat informasinya dari media sosial, dari brosur, dari tim sosialisasi, atau dari keluarga, kerabat? Misalnya saya dapat dari media sosial, centang media sosial. Kemudian kirim bukti pembayaran pendaftaran. Nah, yang tadi adik gunakan slip yang dapatkan dari bank atau dari ATM, disinilah tempatnya kita upload. Ini wajib hukumnya diupload. Misalnya saya sudah punya tadi slip, anggaplah saya pilih choose file. Nah, filenya tadi saya sudah download, saya sudah foto, anggaplah misalnya ini slip saya. Klik open. Nah, di sini kalau sudah kita klik open akan masuk di sini nama filenya. Di sini nama filenya masuk. Kemudian upload pas foto latar merah. Jadi harus filenya juga disiapkan. Ini juga wajib terkait dengan pendataannya ada nanti. Misalnya saya sudah punya pas foto. Nah, ini saya sudah punya. Saya upload. Oke, di sini nama file pas foto juga sudah masuk. Kemudian di sini rekomendasi oleh, ini boleh kosong. Di sini maksudnya kalau misalnya adik punya kenalan di kampus Uniprima, punya rekan dosen atau
Nah, misalnya di sini adik punya rekan dosen atau dosen, keluarga dosen yang merekomendasikan adik masuk di sini, silahkan ketikkan namanya. Misalnya adik kenal dengan saya, misalnya contoh Pak Kiki, berarti di sini tulis Kiki Hendra, seperti itu. Misalnya Pak Rusli, di sini tulis Dr. Rusli, misalnya Ibu Maspa, bisa ditulis di sini Ibu Maspa. Intinya siapapun yang menjadi orang yang merekomendasikan adik-adik masuk di sini, silakan diketik namanya di situ. Oke, kalau misalnya tidak ada, boleh kosongkan saja kalau tidak ada. Nah, kemudian di sini verifikasi, masukkan 2 digit terakhir nomor HP Anda. Berarti kita lihat nomor HP yang kita masukkan tadi, di sini 2 digit, berarti 12. Di sini diketik saja 12, kemudian lakukan submit sampai ada notif berhasil. Nah, di sini sudah tertulis data telah dikirim. Ketika dia tertulis centang seperti ini, berarti itu datanya sudah berhasil. Kalau di sini tandanya silang, berarti ada yang salah. Mungkin karena biodatanya ada yang tidak terisi atau datanya salah seperti itu. Misalnya tidak ada slip yang dimasukkan, nah itu juga akan silang. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan cek email yang kita gunakan tadi. Misalnya saya cek email saya yang saya gunakan. Nah, ini di sini sudah ada email otomatis yang konfirmasi bahwa saya telah mendaftar. Di sini tertulis, terima kasih telah melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru Universitas Pangri Manggalatung. Kartu ujian segera kami kirim. Cek selalu email masuk Anda. Nah, di sini nanti akan dibalas, akan ada kode registrasi bahwasanya Anda lulus masuk atau tidak, tergantung dari hasil verifikasi nilai rapor adik masing-masing. Kalau misalnya nilai rapornya berbeda dengan nilai rapor yang ada di data Dikbud, nah itu berarti adik melakukan manipulasi. Jadi saya harap adik lakukan penginputan data sesuai dengan data yang sebenarnya. Jangan dimanipulasi, karena nanti kita akan cek juga langsung ke pusat data Kemendikbud seperti itu. Oke, nanti kami buat juga video untuk versi penggunaan di user Android. Intinya penggunaan HP atau penggunaan laptop dalam mendaftar di Uniprima itu sama, pada umumnya sama, karena interface web kita buat sama dengan di HP dengan di laptop. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di admin. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di admin Universitas Pangri Manggalatung. Ada tercantum nomor HP-nya masing-masing di brosur atau di flyer-flyer yang beredar, atau bisa email di pmb@uniprima.ac.id terkait pertanyaan adik-adik semua. Cukup sekian video petunjuk atau tutorial yang kita buat ini untuk mendaftar di Uniprima. Demikian video ini kami buat, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.